Salam Darbe. Kembali lagi di channel YouTube channel Darbe Channel, Pak Aris. Ya, kita mungkin kembali dengan cerita-cerita tentang awal bisnis kita, ya Pak Aris ya. Mungkin ada beberapa yang bisnis menyambung dari sesi kita sebelumnya. Kita akan bahas bagaimana sih bisnis Darbe bisa sampai sekarang, Pak Aris. Kalau Pak Aris mungkin yang paham di awal bagaimana dulu kita memulainya, ya Pak Aris ya. Jadi bagaimana kita wis pokoknya ngumpul supaya iso ini. Ya sebenarnya di awal itu kita pinginnya asal kita selalu ketemu. Betul. Kalau sebelumnya mungkin didasari karena kita sudah berumah tangga, sedangkan ibu kita sendirian, bagaimana terus selalu bisa mengunjungi orang tua kita di akhir pekan. Tapi lama-lama ketika ini langsung kita ini ya Pak Aris ya, ketika ibu kita sudah tidak ada, kita berpikir dahulu bahwa bagaimana sih supaya kita tetap bisa saling berkomunikasi, saling bertemu, saling ya selalu menjaga marwah dari keinginan orang tua kita yang kepinginnya kan anak-anaknya harus selalu rukun dan Pak Aris mungkin bisa cerita tuh sedikit tentang asal muasalnya dan bagaimana mulainya. Baik anak-anak. Ya memang semua berawal dari ketidaksengajaan ya Pak anak. Betul. Dulu memang kita seluruh keluarga dari anak-anaknya Bu Darmi ini selalu ketemu dan selalu bersama ya Pak Nanang ya. Betul. Karena itu sebenarnya diwajibkan dari ibu kita dulu. Jangan sampai telat ya Pak. Ya, telat bisa luar biasa itu. Ya. Dan ini pun kalau misalkan nggak datang harus ada alasan yang kuat untuk ini. Kenapa kok tidak pulang? Bisa diancam Pak Aris, kiamat kalau kita nggak bisa datang, betul ya Pak Aris. Makanya dulu itu ibu kita selalu membuat anak-anaknya kerasan dan ingin pulang. Karena apa Pak Anak? Ya yang jelas ibu punya masakan khusus yang betul. Itu yang luar biasa. Yang ibu kita itu betul-betul hafal satu persatu ada kesukaannya apa. Dan luar biasanya lagi, tiap kali kita pulang, masakan itu satu-satu yang anak kesukaannya beda-beda. Dan itu selalu disiapin sama ibu. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita dulu ya pengen pulang itu karena selalu kangen dengan masakan ibu. Karena itu dimasak sendiri oleh ibu. Dan karena mungkin kita sudah terbiasa dengan hal tersebut, Pak Aris, akhirnya rasanya berbeda dengan kalau misalkan kita beli. Bahkan kalau kita ada dimanapun, kita rindu dan kita kangen, kepingin menikmati rasa masakan itu. Dan luar biasanya lagi, setelah kita berkeluarga pun, keluarga kita, istri kita, suami kakak kita pun sebagainya. Betul. Itu juga bisa mengikuti tradisi keluarga kita yang kayak gini. Namun ini menjadi berubah Pak Nana. Setelah ibu nggak ada ini kan rasa-rasanya waktu itu kita berpikir bahwa bagaimana ya kita ini selalu bisa membuat tradisi agar kita selalu bisa ketemu, selalu kita bisa curhat satu dengan yang lain. Dan dari itu tadi akhirnya mungkin kita pada waktu itu berlima mencetuskan ide bagaimana kalau kita membuat suatu usaha. Benar ya Pak Aris? Pak Aris coba sedikit ceritakanlah kenapa dan bagaimana dan akhirnya seperti apa bisnis itu bisa terwujud ya Pak Aris pada waktu itu. Oke, saya sedikit ceritain ya. Nanti kalau misalkan terlalu panjang ini cerita saya, mungkin juga bisa disambung di session berikutnya juga Pak Nana. Iya. Oke, saya akan sedikit bercerita pada teman-teman semua ya bahwa memang usaha ini dimulai secara kebetulan, katakan kebetulan betul-betul didesain oleh yang di atas Pak Nana. Bahwa tujuan kita baik ya, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mempersatukan seluruh
keluarga ini agar tetap bisa seperti pada saat orang tua kita ada pun hal ini masih terpelihara, sampai orang tua kita nggak ada pun semua masih terpelihara. Dan itu kita wujudkan dalam suatu kegiatan usaha ya. Waktu itu bagaimana sih kita tetap mempunyai budaya bisa selalu ketemu tiap minggu ya, paling enggak ya paling lambat 2 minggu sekali lah. Itu dimulai dari bisnis apa Pak Aris awalnya? Waktu itu kita, kalau Pak Nanang ingat ya, kita buat apa, budidaya ayam. Budidaya ayam ya. Ya, asalkan itu aja ya, asal ya, ada kegiatan aja kan awalnya. Kegiatan ya, jadi kita selalu ketemu tiap minggu, kita beternak ayam ya, karena apa, beternak ayam ini nggak memerlukan waktu yang lama. Ya. Dan kita nggak ada ini ya Pak Aris ya, itu bagaimana seperti apa, dan walaupun akhirnya ya kita tahu rugi kan. Rugi pasti itu. Pasti rugi ya. Jadi waktu itu kita memulai kegiatan usaha itu dari beternak ayam ya. Jadi kita budidaya ayam, yang itu pun juga kita karena belajar dari temen ya. Betul. Karena belajar dari temen ya, ala temen kita itu. Betul. Kan ya. Makanya yang penting kita bisa memulai lah, ada wujudnya. Ya. Kemudian yang terpenting lagi yang harus diingat bahwa ya harus dicoba. Namanya usaha, kalau nggak dicoba ya kita nggak ngerti bagaimana memulainya. Dan akhirnya seperti apa. Betul. Dan waktu itu ya karena kita nekat aja ya. Iya. Modal nekat waktu itu ya. Pertama modal nekat karena modal aja kita nggak ada kan. Itu pun dibantu kakak kita yang kedua, Bu Nurhayati. Kebetulan Pak Aris, saya sedikit cerita bahwa beliau memang setelah dari perbankan, akhirnya beliau di industri perkayuan ya Pak Aris ya. Jadi beliau di salah satu perusahaan kayu mungkin, dan dia memang konsen untuk mengerjakan itu. Dan itu ya sama, dia profesional juga di sana saya pikir. Tapi mungkin karena dia yang lebih secara inilah bisa ngumpulin duit kalau nggak salah ya, dari akhirnya tercetus bagaimana kalau mungkin ide awalnya bagaimana dia menyumbang tanah, benar ya Pak Aris ya, untuk kita buat kandang pada waktu itu. Tapi berkembang ya Pak Aris ya, berkembang. Tapi itu selanjutnya Pak Nanang, waktu itu sebelumnya kita dibantu oleh kakak kita yang kedua itu ya. Memang awalnya ya kita patungan Pak Nanang. Iya. Kalau kita kan urun tenaga, apalagi ini Pak Aris ya, kita terus tenaga aja. Kita patungan ya. Kemudian kita sewa kandang. Iya. Sewa kandang orang, ya itu pun juga per periode karena kita masih belum mampu untuk sewa kandang dalam jangka waktu yang panjang. Betul. Jadi per periode kita satu kandang itu isinya 2.500 ekor. Ya kita coba ya, kita melakukan proses penggemukan ayam di sana. Betul. Dari bibit itu atau di OC itu ya. Kemudian akhirnya kita berkembang juga dari satu kandang ke kandang yang lain ya, sampai akhirnya kita bisa memiliki sebuah kandang sendiri. Ya, alhamdulillah ya, di Mojokerto. Ya. Nah dari sana ternyata memang bisnis itu tidak mudah kita, betul. Makanya kalau ada istilah bahwa rugi, bukan hanya rugi lagi Pak Aris ya. Mungkin kalau kita nggak ini ya sudah kita berhenti pada waktu itu. Tapi karena tekad kita ini yang bisa menyatukan keluarga kita pada waktu itu, ya sudah kita cobalah. Sampai akhirnya mungkin kalau Pak Aris ingat ya, kita berpikir keras pada waktu itu, apa karena kita nggak bisa dan kita nggak tahu ya, atau bisnis itu memang harus dimulai dari orang yang memang, maaf nih, mempunyai turunan bisnis. Ingat ya Pak Aris ya pada waktu itu, sehingga kok nggak jodoh ya, kok nggak ini ya. Sampai kita mencoba akhirnya beralih ya Pak Aris ya, dari hanya pemotongan, hanya dari budidaya, kita berpikir keras bagaimana kalau kita mencoba keberuntungan di pemotongan kalau nggak salah. Iya, karena pada saat itu kita memang sudah mulai berkembang ya. Mulai berkembang. Kita budidaya ayam hidup di sana, kemudian jumlahnya cukup banyak, tapi untuk kita tidak tahu memasarkan ya, kita memasarkan produk-produk tersebut. Ya, dan memang susah ya Pak, memang susah bisnisnya. Memang susah, tidak mudah. Tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, ya insya Allah semuanya bisa dilewati. Lewati, betul. Nah mungkin dari yang pemotongan, akhirnya kita sampai ke pemotongan nih ya ceritanya ya.
Terus ketika jika kita sudah mulai bisa menjual, kita sudah mulai ini, tiba-tiba kakak kita yang kedua menginginkan dia dibantu untuk memulai di bisnis perkayuan itu ya Pak Aris ya. Kalau boleh sedikit cerita Pak Aris, apa sih Darbe itu? Mungkin sedikit Pak Aris bisa ini kan. Ini juga mungkin pernah kita sampaikan di Iya, selain ada mungkin nama di nama Jawa ya, pada waktu itu kita googling ya, Darbe adalah milik, Darbe itu adalah itu, tapi esensinya juga ada dari unsur pemersatu tadi, pemersatu ya. Jadi yang paling membuat kita mantap menggunakan nama itu karena itu adalah nama ibu kita. Ya, jadi Darbe adalah Darmi bersaudara, sehingga kalau selain nama yang lain itu ya, ketika ada nama. Karena apa Pak Nanang, dengan membawa nama ibu kita dalam setiap kegiatan kita akan merasa berhati-hati bahwa kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai, betul ya. Kemudian kita juga nggak boleh sembrono, betul. Karena apa, itu menyangkut nama baik keluarga. Dan mungkin itu yang harus kita jaga. Ada unsur dharma, darmi, derma ya pada waktu itu, barangkali kita bisa berbagi dengan orang lain lah. Betul. Mungkin sesi ini untuk kita bisa bicara bahwa bisnis kita awali di 2 bisnis ya Pak Aris ya. Ada akhirnya dari peternakan ayam menjadi pemotongan ayam mungkin. Dan namanya mungkin apa nih Pak Aris yang pemotongan ayam atau yang di ayam ini? Nah, di ayam itu Darbe Jaya Abadi. Darbe Jaya Abadi. Kalau yang di perkayuan PT Darmi bersaudara. Mungkin cukup Pak Aris session kita ya kali ini. Kita sambung lagi di session berikutnya. Bagaimana kita jatuh bangunnya sampai mungkin 2 usaha ini. Mungkin juga akhirnya menjadi satu perusahaan TBK. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di session selanjutnya.